siang, saya Olga Hilda Situngkir, mahasiswa Nurse Stigba Baitur Rahim. Baiklah, saya hari ini akan membuat video tentang pemeriksaan fisik pada pasien ibu hamil dan menjelaskan apa itu solusio plasenta pada ibu hamil. Baiklah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, kita harus mengetahui dulu apakah itu solusio plasenta. Solusio plasenta adalah lepasnya plasenta sebelum anak lahir. Adapun tanda ibu hamil yang mengalami plasenta yaitu usia kandungannya lebih dari 22 minggu, ibu mengalami perdarahan. Perdarahan itu bisa sedikit, bisa banyak, itu tergantung dari seberapa plasentanya terlepas. Yang ketiga, ibu mengalami nyeri pada perut bagian bawah. Nyeri ini bisa bertahap, bisa mendadak, dan bisa nyerinya hebat sekali, tergantung dari seberapa plasenta ibu terlepas, plasenta janin terlepas. Baiklah, setelah itu kita harus mengetahui juga apa itu macam-macam solusio plasenta. Macam-macam solusio plasenta yaitu yang pertama yaitu lepasnya plasenta itu sedikit atau marginalis. Yang kedua, lepasnya plasenta itu sebagian atau parsialis, dan yang ketiga, lepasnya plasenta itu total. Jika kita melakukan pemeriksaan fisik pada pasien yang mengalami plasenta lepas, ibu akan mengalami nyeri hebat sekali. Dan jika kita melakukan pengkajian, kita akan melihat adanya perdarahan pada ibu bisa sedikit dan juga bisa banyak. Dan jika kita mendengarkan denyut jantung denyut jantung bayi, kita bisa tidak mendengarkan denyut jantung bayi karena kemungkinan bayi di dalam kandungan ibu meninggal. Setelah itu, penyebab terjadinya plasenta pada ibu hamil ini yaitu bisa karena tali pusatnya yang pendek, atau bisa karena preeklamsi atau PEB, atau bisa juga karena ibunya hamil bayi kembar, dan juga bisa karena plasenta ada kelainan dari plasentanya itu sendiri, mungkin plasentanya kecil. Baiklah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada antenatal. Adapun kegunaan kita melakukan pemeriksaan fisik antenatal ini adalah untuk mengetahui kesehatan ibu dan janin. Baiklah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibu, kita persilakan dulu ibu untuk buang air kecil ya. Bu, silakan ibu buang air kecil dulu. Setelah ibu buang air kecil, kita mengukur tinggi badan ibu. Dan setelah mengukur tinggi badan ibu, kita mengukur berat badan ibu. Setelah itu kita menyuruh ibu untuk berbaring dengan menggunakan satu bantal. Baiklah ibu, apa kabarnya ibu? Baiklah, saya Suster Olga akan yang memeriksa ibu hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan kepada ibu mulai dari kepala sampai ke kaki ya ibu ya. Apa yang ibu rasakan saat ini? Oh, ibu cemas ya, ibu cemas karena bayi ibu yang ibu rasakan tidak bergerak lagi ya ibu ya. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Sebelumnya kita melakukan pemeriksaan lila lingkar lengan ibu. Kita ukur dulu ya bu ya lingkar lengannya ya bu. Kita ukur lingkar lengan. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan vital sign. Dimulai dari kita mengukur tensi ibu. Kita ukur tensinya ya ibu ya. Sambil kita mengukur tensi, kita ukur suhu ibu. Kita taruh di sini ya ibu, ke tangannya ibu. Oke, tangannya di sini. Kita akan melakukan pemeriksaan tensi. Tensi ibu agak tinggi, 150/90. Setelah kita melakukan tensi, sambil juga kita hitung denyut nadi ibu selama 1 menit.
beratnya 90 ya Ibu, dengan suhu 36,5. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai ke kaki. Kita melakukan pemeriksaan dulu dari mulai kepala. Di kepala kita raba kepala Ibu apakah ada pembengkakan atau tidak. Setelah itu kita lihat tekstur rambutnya apakah lebat atau sedikit, kebersihan rambutnya apakah ada ketombe atau bagaimana. Baru kita lihat warna kepala Ibu, apakah warna rambutnya apakah berwarna hitam atau kecoklatan. Setelah itu kita beralih ke wajah Ibu. Di wajah Ibu kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Setelah itu kita beralih ke mata Ibu. Coba lihat ke atas matanya. Mata Ibu sedikit anemik, skleranya tidak ikterik. Setelah itu kita lihat hidung. Di hidung kita lihat apakah antara ruang kiri dengan lubang kanan apakah simetris. Baru kita lihat apakah ada serumen atau tidak. Setelah itu kita beralih ke mulut. Di mulut kita lihat, Ibu tolong buka mulutnya. Apakah giginya ada yang berlubang atau tidak. Lidahnya, apakah lidahnya bersih atau kering. Setelah itu kita lihat tonsilnya apakah, buka Ibu, apakah ada pembengkakan atau tidak. Setelah itu kita beralih ke telinga. Kita lihat antara telinga kiri dengan telinga kanan, apakah ada telinga kanan atau kiri, apakah simetris atau tidak. Apakah ada serumen atau tidak. Setelah itu kita beralih ke leher Ibu. Leher Ibu kita melihat apakah lehernya simetris atau tidak. Kita raba apakah ada pembengkakan atau tidak di lehernya. Setelah itu kita suruh Ibu coba lihat kanan, lihat kiri, lehernya dimiringkan kanan baru ke kiri. Apakah ada kekakuan pada leher atau tidak. Kita lihat apakah ada vena jugularisnya apakah membengkak atau tidak, besar vena jugularis. Setelah itu kita beralih ke dada. Ibu, kita buka dulu ya bajunya ya Ibu ya. Di dada kita akan melakukan inspeksi. Kita lihat dulu apakah kita lihat dadanya apakah simetris kiri atau kanan, apakah ada retraksi dada atau tidak. Setelah itu kita lihat puting susu Ibu. Puting susu Ibu apakah daerah sekitar areolanya menghitam atau tidak. Biasanya pada Ibu hamil areola pada Ibu pasti hitam. Setelah itu kita lihat apakah puting susu Ibu keluar atau menonjol atau masuk ke dalam. Setelah itu kita raba puting susunya. Kita raba apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu kita boleh menstimulasi puting susu apakah sudah mengeluarkan kolostrum atau tidak. Sudah ya Ibu ya. Sekarang kita beralih ke perut Ibu. Ke perut Ibu. Di perut Ibu kita akan melakukan pemeriksaan abdomen. Di sini kita akan melihat di perut Ibu apakah ada linea gravidarum atau garis kehitaman di antara sinus pubis dengan fundus Ibu. Lalu kita melihat apakah ada strea, garis-garis hitam di daerah sekitar umbilicus. Dan setelah itu kita melihat apakah ada bekas luka operasi di perut Ibu. Setelah itu kita melakukan palpasi. Di palpasi kita akan melakukan pemeriksaan Leopold. Leopold itu ada 4, Leopold 1, 2, dan 3, dan 4. Kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 1. Di Leopold 1 ini kita akan menentukan di mana letak panggul janin. Yaitu kita meraba antara fundus Ibu. Kita melihat jika kita menemukan di sini teraba lembek atau lunak, tidak beraturan, mudah digerakkan, berarti itu adalah panggul janin. Setelah itu di level 1 ini juga kita mengukur tinggi fundus uteri Ibu. Tinggi fundus uteri Ibu kita ukur dari mulai simfisis pubis sampai ke fundus. Tinggi fundusnya 29 cm. Setelah itu kita beralih ke leopard kedua. Di leopard kedua ini yaitu kita menentukan letak di mana punggung janin. Punggung janin caranya yaitu dengan tangan kiri menahan perut Ibu, sedangkan tangan kanan berada di samping kiri perut Ibu. Kita meraba. Jika di sini kita menemukan kita rasakan cembung rata,
itu adalah janin bayi. Setelah itu kita berbalik, tangan kanan menahan perut ibu dan tangan kiri mulai meraba dan mencari. Jika kita menemukan merasakan ada yang kecil-kecil, berarti itu adalah tangan dan kaki janin. Setelah itu di lompat kedua ini, tadi kita sudah menemukan ternyata punggung bayi ibu di sebelah kiri, berarti puki. Setelah itu kita akan melakukan di sini pemeriksaan denyut jantung bayi dengan menggunakan linen. Tadi kita sudah tahu di mana letak punggung janin sebelah kiri. Kita tarik linennya 2-3 cm di atas sipisis pubis. Berarti di sini. Berarti kita dengarkan ini secara manual. Kita dengarkan denyut jantung bayi. Sambil kita juga mendengarkan denyut nadi ibu. Jika bunyinya sama, berarti itu bukan denyut jantung janin. Kita dengarkan sambil juga kita merasakan denyut nadi ibu. Jika berbeda, berarti kita mendengarkan denyut janin ibu. Normalnya denyut janin bayi yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Kita juga bisa menggunakan Doppler. Jika kita punya Doppler juga sudah mendengarkan sama saja. Kita letakkan di sini, baru kita dengarkan denyut jantung janin. Karena ibu ini mengalami flusi plasenta, kita tidak mendengarkan denyut jantung janinnya. Setelah itu kita beralih ke level 3. Di level 3 ini kita menentukan bagian terbawah janin atau presentasi atau yang akan keluar atau lahir terlebih dahulu. Caranya yaitu kita letakkan tangan di atas samping sipisis pubis sambil kita menyuruh ibu untuk menarik napas. Coba tarik napasnya ibu sambil kita rasakan. Jika kita temukan keras baru bulat, tidak mudah digerakkan, sama seperti tadi kita dipungut tadi, berarti itu adalah kepala janin. Berarti kepala janin sudah berada di bagian bawah. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 4. Leopold 4 ini kita menentukan apakah kepala bayi atau janin sudah berada di atas panggul ibu atau belum. Caranya yaitu kita menghadap ke kaki ibu. Kita coba gerakkan tangan kita. Jika tangan kita masih menyatu, berarti kepala janin masih belum berada di atas, belum masuk ke pintu atas panggul bayi. Tapi jika tangan kita tidak menyatu, berarti janin sudah berada di atas, sudah masuk ke pintu atas panggul ibu. Berarti bayinya sudah berada di bawah. Setelah itu kita tutup perutnya ibu ya. Setelah itu kita beralih ke vagina. Di vagina kita melihat dulu vagina ibu bersih atau tidak. Baru kita lihat apakah ada cairan atau sekret yang keluar. Baru kita lihat apakah ada perdarahan atau di vagina ibu. Setelah itu juga kita akan melakukan, kita menggunakan sarung tangan. Tidak perlu prinsipnya bersih, steril, tapi yang penting bersih. Kita gunakan sarung tangan. Kita melakukan palpasi di vagina ibu. Kita masukkan tangan kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak di vagina ibu. Setelah itu kita beralih ke anus. Di anus ibu boleh miring sebentar sana. Ibu miring dulu sebentar. Di sini kita akan melihat, miring aja ibu ya. Kita akan melihat apakah ada hemoroid atau tidak, apakah ada pendarahan atau tidak di hemoroid ibu. Setelah itu udah ibu kembali ke tempat semula. Setelah itu kita akan beralih ke bagian kaki ibu. Di kaki ibu ini kita akan melihat apakah ada varises atau tidak di kaki ibu. Setelah itu kita juga akan melihat apakah kaki ibu mengalami pembengkakan atau tidak. Caranya yaitu jika kaki ibu mengalami pembengkakan, kita harus mengetahui apakah
pembengkakan ini adalah penyakit fisiologis atau patologis. Caranya yaitu kita melakukan pitting ödem. Pitting ödem, jika kembalinya kurang dari 3 detik, berarti ibu hanya mengalami kelainan fisiologis. Karena pada ibu hamil memang sering mengalami pembengkakan pada kaki. Tetapi jika kita melakukan pitting ödem, kembalinya lebih dari 2 detik, berarti ibu mengalami penyakit patologis. Bisa kemungkinan ibu mengalami preeklamsi. Karena tadi juga tensi ibu agak tinggi 150/90. Setelah itu kita yang terakhir yaitu kita melakukan refleks patella. Refleks patella ini yang penting kaki ibu boleh dilakukan dengan posisi tidur ataupun duduk. Yang pasti kaki ibu dalam kondisi tergantung. Kita lakukan refleks patella. Refleks patella ini hasilnya jika kecil atau sedikit, berarti ibu kemungkinan mengalami kekurangan vitamin B12. Jika refleks patella hasilnya itu lebih banyak, kemungkinan ibu juga mengalami penyakit preeklamsi atau PEB. Baiklah, demikianlah video dari saya. Semoga video ini berguna untuk semua. Saya ucapkan terima kasih.